di refresh Facebook kan. Nanti grup notif kan notif. Oh iya. Tuh. Grup. Oh. Grup enter ya? Orang lah ya. Kayak akun yang di Aduh. Orang lah ya. Ya. Wes ini. Halo, assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman semuanya. Ya, kita sudah mempersiapkan secara teknis ya untuk pelaksanaan live ini. Semangat pagi, selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Purnama dari Riau, ada Mas Tias dari Banjarnegara. Wah, bagaimana sepak bolanya Mas? Kalah pemenang tim Banjarnegara sama Purwokerto. Ada Bunda Tika, waalaikumsalam ya, Jakarta hadir. Semangat pagi. Ya, pada kesempatan yang baik ini kita akan memberikan materi ya tentang, sebenarnya ini materi mungkin teman-teman yang sudah senior pasti sudah mendapatkan ya, yaitu tentang perusahaan NASA ya, walaupun tentu materinya sedikit berbeda dengan ketika kita sampaikan dalam event-event. Ini yang nonton, ini yang komen. Coba. Bisa, Facebook ini. Semangat pagi Pak Kiano. Wah, ini senior juga ya. Ya, jadi materi ini memang sebenarnya lebih kita sampaikan untuk teman-teman yang masih baru ya, yang belum pernah ikut event-event karena keterbatasan. Yang seharusnya mungkin sudah ikut event yang diadakan pada tahun ini, tapi karena situasi pandemi ini sehingga tertunda. Nah, supaya ada jembatan komunikasi dengan perusahaan, maka kita sampaikan pada kesempatan ini lewat grup Agrokompleks NASA. Semangat pagi buat teman-teman yang sudah masuk. Ada Bu Syarifah Nova, Bu Haryanti, Bu Arnia Nasa, Bu Sri Wahyuni, Bu Sutiarti, Mas Zidan, dan sebagainya. Juga teman-teman yang lain. Semangat pagi, semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa, untuk bisa selalu menjalankan aktivitas bisnis NASA dengan sebaik-baiknya. Ya, kita juga di kantor selalu berusaha memberikan support maupun servis yang
kami upayakan sebaik-baiknya untuk teman-teman sekalian. Kameranya dilek ini. Dene matane iki runung. Baik teman-teman sekalian ya, sebentar lagi akan kita mulai ya, mungkin 5 menit lagi sambil menunggu teman-teman yang masuk, teman-teman yang lain masuk. Ya, semangat pagi buat Pak Joko Ari. Wah, apa kabar Pak Ari di Sampit ya. Semoga teman-teman Pak Ari dan kawan-kawan di sana juga selalu dalam kondisi yang luar biasa. Selamat pagi dari Lombok juga hadir Bu Salmiatin ya, dari Bogor. Juga dari Tangerang, dari Bali juga hadir ya. Dari seluruh Indonesia sudah hadir ya. Tentunya selalu kita doakan buat teman sekalian selalu sehat, selalu luar biasa, sehingga selalu bisa berkarya di bisnis NASA ini dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan kita tentunya ya, kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat kita. Selamat pagi juga Bu Stokis dari Muba ya, Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dari Banyuwangi, dari Mojokerto Bu Lilis, dari Jepara Bu Vita ya. Dari Serang juga hadir Bu Adiba. Ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian ya, kita di perusahaan di manajemen juga setiap harinya ada program-program pelatihan baik yang dalam bidang agrokompleks, dalam bidang kesehatan maupun kecantikan. Dan teman-teman sekalian bisa mengadakan ya, perjaringan bisa mengajukan ke kami, bisa disampaikan lewat kami untuk bisa mengadakan di under jaringannya ya. Silakan jika menginginkan ada program pendidikan ya, khususnya mengenai kupas tuntas produk ya. Baik itu produk di bidang kecantikan, di bidang kesehatan, juga di bidang agrokompleks. Ya, agrokompleks ada perkebunan, ada tanaman pangan, ada tanaman buah-buahan. Mungkin teman-teman ingin mengupas lebih dalam tentang produk baru kita. Ada biang subur alami, ada fruit top, ya, ada urban farming. Nah, silakan nanti kalau menginginkan materi khusus tentang membedah tentang produk tersebut, silakan ya, bisa disampaikan lewat nomor saya atau lewat lewat nomor saya ya, 08 11 279 2001 ya, di nomor layanan konsultasi atau di Humas NASA. Sudah ada 225 teman-teman yang hadir dari seluruh Indonesia tentunya. Dari Banyuasin, dari Lampung, dari Bogor, ya, dari Banyuwangi, dari Madiun, dan sebagainya. Dari Wonosobo, dari Grobogan, Mas Rocky, ya, apa kabar Mas Rocky? Lama nggak jumpa. Dari Mas Zidan membawa pasukannya banyak ya. Dari Ciamis, Bu Risna, selamat pagi. Pak Zidan dari Malang, semangat pagi. Bu Ketut dari Bali tentunya, dari Kelungkung ya. Bu Ayusri dari Bali Denpasar ya, dan juga dari Bu Suci Mojokerto, apa kabar? Ya, tepat pukul 10 lebih 15 menit bisa kita mulai teman-teman sekalian, sambil
Yang masuk belakangan silakan masuk ya. Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini saya pribadi bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di grup Agrokompleks NASA ini ya. Mungkin ini adalah kesempatan saya yang pertama untuk mengisi materi di grup Agrokompleks NASA. Mungkin sebelumnya lebih banyak diisi oleh Pak Eko, Pak Dimas yang memberikan materi-materi tentang dunia pertanian maupun produk-produk di bidang pertanian kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan memberikan materi yang mengenai informasi tentang perusahaan NASA. Materi ini sebenarnya bagi teman-teman yang sudah senior, yang sudah ikut KDI, baik itu KDI Plus, KDI Intensif, KDI Master, KDI Fokus, dan sebagainya, pasti sudah mendapatkan. Ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih baru, maka materi ini perlu kita sampaikan supaya teman-teman lebih mengenal tentang perusahaan NASA itu seperti apa. Ya. Nah, kita beri judul materi kita adalah mengenal lebih dekat dengan PT NASA. Ya. Kalaupun teman-teman sudah kenal, ya mudah-mudahan semakin lebih kenal. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, lebih kenal lagi supaya tambah sayangnya. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, sama juga dengan pepatah tadi, maka tak kenal maka tak sayang ya. Maka yang pertama kami perkenalkan, yang membawakannya dulu ya, kami sendiri. Kalau sudah kenal, alhamdulillah bagi teman-teman ya. Kalau yang belum kenal, mungkin baru pertama kali melihat sosok saya seperti ini ya, maka perlu kami perkenalkan. Nah, nama saya Agus Hakim. Kalau namanya Agus biasanya bulan Agustus lahirnya, tapi saya bulan April ya, jadi tidak berulang tahun di bulan Agustus. Saat ini tinggal di Sleman, wilayah Sleman, Yogyakarta. Kalau asli saya dari Magelang ya. Jadi dari kecil sampai SMA sekolahnya di Magelang dan di Temanggung, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta ya. Pengalaman pekerjaan, saya pernah bekerja di PT Sentral Pertiwi Bahari, Lampung, sebuah perusahaan di bidang tambak udang. Dan sejak tahun 2002 sampai sekarang, bekerja atau berkarya di PT NASA ini. Ya, alhamdulillah sudah berkarya di NASA sejak masih bayi NASA, ya, ketika belum ada 1 tahun. Alhamdulillah bisa bergabung di PT NASA. Sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, yang mempunyai nilai-nilai spiritualitas dan profesionalisme yang tinggi. Ya. Ditunjuk sebagai koordinator untuk divisi technical service, sehingga kalau ada permintaan-permintaan tentang pengajuan jadwal, pengajuan training, silakan diajukan lewat saya, ya bisa. Kemudian moto saya adalah saya bahagia sekarang ya. Kenapa saya punya moto ini? Karena sebenarnya kita ingin bahagia itu tidak perlu syarat ya. Seseorang yang mempunyai moto saya bahagia kalau punya mobil, kalau punya rumah, kalau punya pekerjaan, maka tidak akan pernah mendapatkan itu kebahagiaan. Karena ketika sudah punya mobil tentu kalaunya akan beda lagi ya. Kalau mobilnya sudah 2, misalnya seperti itu ya. Maka kita harus selalu merasa bahagia kapanpun, dimanapun, dan dimanapun. Atau setiap saat kita harus merasa bahagia. Karena bahagia itu bersumber di hati. Ya. Bagaimana kita mensikapi situasi yang ada di sekitar kita, yang kita alami, dengan rasa syukur, insya Allah akan bahagia selalu kita rasakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke materi. Jadi kita akan mengenal lebih dekat dengan PT NASA atau PT Natural Nusantara, perusahaan kita tempat berkarya.
Kita akan melihat berbagai hal di sini, mulai dari kantornya, dari manajemennya, dari sejarah, dari sistem pemasaran, visi misi dan tujuan, juga unggulan bisnis NASA dan prestasi-prestasi yang sudah NASA torehkan selama ini. Nah, tentu kalau teman-teman yang sudah senior atau yang dekat dengan kantor pasti sudah tidak asing lagi karena sudah sering berkunjung ke kantor. Tapi mungkin bagi teman-teman sekalian yang berada tidak atau tinggal tidak di sekitar kantor atau tidak di Jawa, belum berkesempatan datang ke kantor, paling tidak bisa melihat kantornya dari gambarnya ini dulu ya. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, di sekitar kantor kita, tepatnya di sebelah selatan kantor kita, ini juga sudah menjadi bagian dari kantor manajemen NASA, sehingga mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan kantor kita yang sekarang ini menjadi lebih luas, lebih besar lagi, sehingga akan lebih banyak tempat untuk beraktivitas ya bagi teman-teman sekalian tentunya ya. Kalau sekarang pada event-event tertentu ya sebelum pandemi corona, misalnya pada event kenasaan KDI hari Jumat biasanya penuh dengan teman-teman sekalian yang hadir. Nah, mudah-mudahan nanti dengan tempat yang lebih luas akan lebih nyaman, tidak berdesak-desakan lagi ya, kita harapkan bersama. Kemudian kita juga punya aset berupa gudang-gudang ya, baik yang ada di Jogja, kita ada 2 tempat lain selain kantor pusat tadi sebagai aktivitas gudang kita. Yang kira-kira letaknya 1 km sebelah selatan kantor pusat ada gudang yang di pojok ini, gudang Jogja ini. Ini juga sudah menjadi milik aset kita untuk melayani para pengorderan dari para stokis center ya. Kemudian di selatannya lagi 1 km lagi kurang lebih untuk melayani pengorderan stokis yang dikirim atau lewat ekspedisi ya, sehingga aktivitas gudang ini sudah sangat terperinci dengan aktivitas masing-masing. Gudang di kantor pusat melayani order yang diambil langsung. Gudang yang kedua di selatannya untuk para melayani order stokis center, dan di selatannya lagi adalah untuk melayani produk-produk yang dikirim melalui ekspedisi, sehingga tidak terjadi percampuran aktivitas ya, karena mempunyai aktivitas yang berbeda. Selain itu kita juga alhamdulillah mempunyai ya, kalau yang kita punya di Sidoarjo, kalau yang lain tempat masih kita dalam proses, baik itu di Brebes, di Jember ya, untuk mempercepat aliran distribusi produk kita, sehingga teman-teman Bapak Ibu stokis center di daerah-daerah bisa cepat mendapatkan produk melalui gudang-gudang yang kita dirikan di daerah-daerah tersebut ya, tidak harus menunggu dikirim dari Jogja seperti dulu. Sedikit flashback ya teman-teman sekalian, kalau dulu semua order yang dilakukan oleh para stokis di seluruh Indonesia ini produknya dikirim dari Jogja ya. Tentu ini sangat tidak efisien karena memerlukan waktu yang lama, belum lagi risiko di perjalanan dan sebagainya. Maka dengan penyediaan fasilitas gudang-gudang di daerah ini, alhamdulillah sudah bisa mempercepat distribusi produk sehingga bisa lebih cepat sampai ke teman-teman stokis, tentu juga ke distributor dan akhirnya kepada para konsumen ya, seperti itu. Nah, kalau tadi yang kita kenalkan adalah infrastrukturnya atau gedung-gedungnya atau fasilitas-fasilitasnya. Nah, sekarang tentu bagi teman-teman yang belum mengenal siapa saja yang berada di manajemen NASA, bisa kita sampaikan di sini. Secara struktur organisasi manajemen NASA adalah seperti ini ya. Di posisi tertinggi ada jabatan direktur utama, kemudian di bawahnya ada direktur operasional, kemudian ada posisi manajer.
posisi kemanajeran ini sebenarnya ada beberapa posisi, kurang lebih ada 10 manajer, tetapi hanya dijalankan oleh 2 orang saja, ya. Kemudian di bawah posisi manajer ada supervisor dan akhirnya ada staff, ya seperti ini. Nah, ini adalah beliau-beliau yang menduduki jajaran top manajemen PT NASA. Tentu sudah tidak asing lagi, ya. Bapak Direktur kita, Bapak Hana Indra Kusuma MP. Kemudian sebagai Direktur Operasional adalah Bapak Gunawan Budiarjo. Kemudian sebagai Manajer Keuangan diantaranya adalah Bapak Insinyur Abdullah yang paling kanan. Kemudian yang paling kiri tentu juga tidak asing lagi adalah Bapak Joni Rianto sebagai Manajer Humas BDS dan TS, ya. Ini. Kemudian untuk para karyawan dan staf PT NASA saat ini kurang lebih berjumlah 110 orang. Jadi awali dulu ketika NASA berdiri atau memulai bisnisnya, kita hanya mempunyai atau didukung oleh kurang lebih 15 orang saja. Nah, dengan perkembangan perusahaan, pertambahan jumlah stokis, pertambahan jumlah distributor, tentu memerlukan lebih banyak lagi SDM untuk bisa mensupport, untuk bisa selalu mempertahankan dan meningkatkan pelayanan. Nah, maka kita tambah atau kita rekrut SDM baru yang berkompeten di bidangnya untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan servis pelayanan kami kepada teman-teman sekalian. Ya. Sehingga sampai sekarang berjumlah kurang lebih 110 orang kalau tidak salah, ya, gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi di dalam bisnis kita, bisnis NASA ini ada 2 komponen atau 2 pihak yang berbeda. Yang pertama adalah pihak dari manajemen NASA, yaitu Bapak Hana Indra Kusuma dan staf-staf di bawahnya. Kemudian juga ada teman-teman sekalian yang berposisi sebagai mitra usaha NASA, mitra perusahaan NASA. Dan di antara kita, antara manajemen dan mitra usaha ini posisinya adalah seimbang atau sejajar. Bukan atasan, bukan bawahan, atau istilahnya bukan satu yang lain, bukan subordinat dan superordinat dari yang lain. Ya, jadi kita bermitra. Kami dari manajemen mempunyai tugas dan kewajiban yaitu menyediakan produk, membuat sistem bisnis, kemudian memberikan pelayanan atau servis kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian sebagai mitra usaha. Sedangkan mitra usaha, teman-teman sekalian, ini bergerak khususnya dalam pemasaran produk, ya, baik pemasaran secara langsung maupun pengembangan jaringan pemasaran. Nah, jadi 2 peran yang berbeda ini dijalankan oleh 2 pihak yang berbeda. Dan kami dari manajemen ini juga tidak boleh merangkap jabatan atau merangkap peran. Jadi kami yang sebagai karyawan ini tidak boleh merangkap sebagai seorang mitra usaha atau sebagai seorang distributor. Ya, dengan tujuan tentunya agar kita dari perusahaan sebagai manajemen tetap bersikap netral dan bersikap profesional. Ya, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu karena kita tidak terjun di dalam bisnis atau pemasaran NASA. Nah, kemudian di dalam manajemen NASA ada banyak bagian. Ya, kalau di NASA kebetulan mengambil nama divisi, ya. Ada divisi gudang, divisi rapat calculation, ada keuangan, penjualan, TS dan humas, personalia, ada rumah tangga dan umum, ada IT, ada support system, dan yang terbaru adalah business development service. Ya. Ini semua adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dari kami kepada Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai dengan bidang tugas kami masing-masing.
Nah, kemudian juga akan kita sampaikan bagaimana sejarahnya ketika dulu NASA ini memulai usahanya, ya. Layaknya sebuah perusahaan, maka jarang yang dimulai langsung besar, ya. Kita tahu perusahaan-perusahaan yang besar sekarang pun juga dulu memulai dari bisnis yang kecil, ya, atau skala yang sederhana. Demikian juga dengan perusahaan kita, PT NASA ini juga dulu memulai usahanya dari kecil. Nah, secara singkat bisa kita sampaikan di sini secara periodisasi waktu. Jadi sebenarnya kegiatan penelitian tentang produk-produk NASA yang pertama ini sudah dimulai sejak tahun 1990, ya. Di mana pada saat itu sudah mulai dilakukan penelitian awal tentang produk-produk kita, pembuatan tentang produk kita. Nah, kemudian setelah bisa kita temukan sebuah formulasi produk yang baik, berkualitas, maka kemudian kita uji coba di lapangan dan juga uji coba kita pasarkan dalam skala terbatas. Dalam kurun waktu 1994 sampai 1996. Nah, karena produk kita, jadi pertama kali yang menjadi produk kita adalah produk di bidang pertanian atau agrokompleks, ya. Jadi kita memang mengawali bisnis NASA ini dari produk-produk agrokompleks, ya, yang seperti yang kita tahu sekarang. Yang sekarang produknya menjadi POC NASA, Super NASA, Harmonic, ya, Power Nutrition dan sebagainya. Itulah yang mengawali usaha dari PT NASA ini. Dan karena produk kita itu memang produk yang berkualitas, bermanfaat, banyak manfaat, banyak hasil yang dirasakan oleh para pengguna produk NASA, maka alhamdulillah pemasaran semakin luas. Tetapi sebelum tahun 1999, pemasaran ini masih menggunakan sistem konvensional atau sistem biasa. Jadi masih lewat toko-toko. Nah, sejak baru tahun 96, ya, sempat juga dipasarkan oleh perusahaan multilevel lain, tapi belum menjadi PT NASA. Sedangkan PT NASA-nya sendiri, PT Natural Nusantara sendiri, baru didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 2002. Ya. Kalau sebelumnya produk kita, produk agro kita itu dipasarkan melalui pihak lain atau perusahaan lain, maka mulai tahun 2002, tepatnya 1 Oktober, kita memasarkan produk-produk kita dengan bendera atau perusahaan kita sendiri, ya. Walaupun dalam manajemen sehari-harinya ini bagian produksi ini mempunyai manajemen tersendiri, tetapi kita masih dalam satu grup perusahaan. Ketika mengawali bisnisnya tahun 2002, selain kita punya sendiri produk agrokompleks, kita juga mengakomodasi sahabat-sahabat kawan kita yang mempunyai keahlian di bidang herbal, sehingga juga menjadi lini dari produk kita. Yang menjadi produk pertama dari produk kesehatan, ya mungkin teman-teman pasti juga ada yang tahu, ya, lecitin, asam amino, Huangti, SBMN dan sebagainya, ya. Itulah produk-produk yang beberapa yang menjadi cikal bakal dari produk NASA sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu mendirikan perusahaan NASA, para pendiri NASA itu memilih dua buah kata, ya, Natural dan Nusantara, sebagai nama dari perusahaan kita. Masing-masing kata ini tentu mempunyai arti tersendiri. Ya, natural, ya, sudah kita lazim digunakan. Natural ini adalah berkonotasi dengan alami, ya. Memang seperti itu.
Jadi produk kita upayakan semaksimal mungkin adalah produk-produk yang alami. Ya, natural dengan mengandung makna kembali ke alam atau back to nature. Kemudian Nusantara mengandung makna pemberdayaan potensi bangsa. Jadi kita mengupayakan semaksimal mungkin produk-produk yang menjadi produk NASA itu adalah produk-produk asli dalam negeri atau produk anak bangsa kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan perusahaan, teman-teman sekalian. Kita lihat dari tempat usahanya. Ya, ketika mengawali NASA yang pertama, kita hanya berkantor di sebuah ruang kecil yang sederhana, ruang tamu yang sederhana, dari rumah Bapak Hana Indrakusuma. Ya, Bapak Hana memberikan ya, fasilitas ruang tamunya yang digunakan untuk aktivitas bisnis NASA yang pertama. Alhamdulillah dengan perkembangan perusahaan yang semakin baik, maka sejak tahun 2002 kita mulai menempati kantor yang lebih luas lagi dengan menyewa sebuah rumah. Tepatnya di tengah kota Yogyakarta di Kecamatan Pakualaman. Kita berkantor atau beraktivitas di kantor kedua NASA tersebut dalam kurun waktu 2002 hingga tahun 2008 ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2008 hingga sekarang kita sudah menempati kantor yang saat ini kita jadikan tempat beraktivitas NASA, kantor kita sekarang. Dan kantor kita sekarang ini sudah menjadi milik sendiri dari perusahaan, ya, bukan lagi kita menyewa atau mengontrak dari pihak lain, tapi sudah menjadi milik kita sendiri. Dan juga beberapa lahan di sebelah selatan kantor pun alhamdulillah sudah menjadi milik perusahaan, sudah menjadi milik kita ya, untuk pengembangan kantor NASA selanjutnya. Ini merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan NASA adalah perusahaan yang berkembang dengan baik, memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, ya, bagi masyarakat, sehingga bisa mengalami perkembangan yang menggembirakan. Ya, tentu kita berharap bahwa ke depan NASA semakin maju, semakin besar, semakin banyak memberikan manfaat bagi banyak orang, banyak insan. Karena itu adalah salah satu tujuan didirikannya NASA. Ya. Kemudian dari segi inovasi, ya, kalau tadi kemajuan perusahaan yang bisa kita buktikan dari kantornya, ya, dari kantor yang kecil menjadi sekarang kantor yang alhamdulillah besar dan sudah menjadi milik sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita juga sampaikan perkembangan NASA dari produknya. Ya. Ketika dulu mengawali usahanya, kita hanya mempunyai produk-produk di bidang agrokompleks. Nah, kemudian setelah NASA berdiri, selain produk agrokompleks, juga kita lengkapi dengan produk kesehatan atau herbal food supplement. Dalam beberapa kurun waktu kemudian, dari waktu ke waktu, secara periodik, perusahaan meluncurkan produk-produk barunya, hingga sekarang tahun 2020 ini, sudah kurang lebih 250 item produk yang memperkuat bisnis NASA. Ya. Sebenarnya sekarang yang mengantri untuk menjadi produk NASA itu cukup banyak ya, tetapi tentu kita juga akan melihat prospek bisnisnya dan mempertimbangkan banyak hal sebelum produk itu kita luncurkan menjadi produk baru kita. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa perkembangan NASA bisa dilihat dari jumlah dan ragam macam produknya. Dari dulu hanya beberapa item produk saja, kalau sekarang sudah kurang lebih 250 macam produk. Ya, tentu ini adalah sebuah bukti juga bahwa NASA mengalami kemajuan dari sisi jumlah dan ragam macam produknya. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebuah perusahaan ketika didirikan tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
juga mempunyai semacam misi tertentu yang ingin diwujudkan dalam kegiatan perusahaan tersebut. Maka perusahaan NASA sebagai entitas bisnis pun mempunyai visi, misi, dan tujuan. Ya, kenapa NASA ini dijalankan atau didirikan? Hal itu juga sekaligus sebagai sebuah impian yang ingin kita wujudkan. Ya. Dan karena kita adalah satu keluarga, kami sebagai manajemen dan teman-teman sekalian sebagai mitra dari perusahaan NASA, maka kita harapkan apa yang sudah kita tetapkan sebagai visi, misi, dan tujuan itu juga menjadi visi, misi, dan tujuan dari para mitra NASA semuanya. Ya. Sehingga lambat laun ya, dari waktu ke waktu visi, misi, dan tujuan ini bisa kita wujudkan bersama. Nah, ini adalah visi, misi, dan tujuan dari pendirian bisnis atau pendirian perusahaan NASA, di mana semuanya sudah kita canangkan sejak NASA berdiri. Ya, kita harapkan ini juga menjadi visi, misi, dan tujuan dari kita semua. Kita melihat di sini bahwa tujuan dari pendirian atau didirikannya PT NASA adalah untuk menjadi perusahaan network asli yang Indonesia, menjadi perusahaan network asli Indonesia yang terbaik, berkah, dan yang lebih penting adalah bermanfaat untuk banyak insan. Ya. Baik itu bagi manajemen NASA tentunya, juga bagi mitra usaha, dan tidak lupa bagi masyarakat seluruh Indonesia. Karena setidaknya kita punya 3 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah kita punya visi misi itu sendiri. Yang kedua kita punya produk. Yang ketiga kita punya program-program pendidikan. Ya, semuanya adalah bermanfaat, semuanya adalah baik, yang akan membawa kita mewujudkan visi misi dan tujuan NASA tersebut. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ketika dulu mengawali bisnis NASA, para pendiri perusahaan NASA ini memilih sebuah sistem pemasaran, sistem bisnis, yaitu sistem multi-level marketing atau MLM murni. Ya. Tentu ini juga dengan sebuah pertimbangan tertentu. Kalau hanya kita mementingkan dari segi keuntungan finansial saja, maka para founding fathers atau para pendirinya NASA ini cukup menggunakan sistem konvensional. Ya, di situ sudah mendapatkan profit dari kegiatan bisnis atau pemasaran produk NASA. Tetapi karena kita punya tujuan yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi, salah satunya tadi adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia khususnya, maka kita memilih menggunakan sistem multi-level marketing yang murni. Ya, jadi jangan lupa kata murninya. Karena sekarang multi-level marketing atau MLM ini banyak digunakan untuk sistem bisnis yang lain, yang sebenarnya bukan multi-level marketing, tapi karena masyarakat tidak tahu, akhirnya diberi label MLM juga. Ya. Maka teman-teman jika menyebutkan MLM NASA, jangan lupa kata murninya. Ya. Sistem multi-level marketing atau MLM murni. Nah, kenapa kita menggunakan multi-level murni di dalam memasarkan produk NASA? Beberapa tujuan yang menjadi latar belakang atau pertimbangannya adalah sebab berikut. Yang pertama, dengan sistem multi-level kita harapkan apa yang menjadi tujuan visi misi NASA tadi akan lebih banyak kita sebarkan, ya, menjadi semangat yang dibawa oleh banyak orang sehingga akan semakin cepat terwujud. Yang kedua, tentu dengan tujuan untuk menciptakan lapangan usaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, yaitu menjadi mitra usaha dari perusahaan NASA. Ya. Dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi mitra usaha,
atau menjadi pebisnis NASA yang luar biasa, mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk kehidupannya, maka ini akan memperkuat perekonomian masyarakat atau istilahnya membangun ekonomi kerakyatan. Ya. Kemudian juga yang keempat, mendukung prinsip perusahaan tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan edukasi atau pendidikan. Dan alhamdulillah di NASA ini banyak program pendidikannya yang semuanya tentu bermanfaat bagi keluarga besar NASA semuanya. Dengan pendidikan-pendidikan itu tentunya kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Nah, di sini kita menggunakan multi level murni karena sistem bisnis multi level murni ini tentu sangat berbeda dengan sistem bisnis lain yang saat ini diberi label multi level juga. Padahal sistem bisnis lain itu bukan multi level tetapi menggunakan sistem money game, ya. Dan dalam kenyataannya sistem bisnis money game ini ya yang merusak nama multi level murni seperti kita. Padahal di antara kedua sistem bisnis tersebut terdapat perbedaan ya yang sangat besar. Yang keduanya bukan merupakan bisnis yang identik, ya. Kalau perusahaan kita dengan sistem multi level murni pasti kita sudah tahu ciri-cirinya, ya. Kita kegiatannya adalah memasarkan produk. Jadi orientasinya adalah pemasaran produk dan pengembangan jaringan pemasaran. Pengembangan jaringan ini juga dalam rangka meningkatkan omset penjualan, bukan dalam rangka mendapatkan profit atau keuntungan dari perekrutan member-member baru. Kemudian harga-harga yang berlaku di dalam perusahaan multi level murni itu juga realistis, artinya harga ini setara dengan kualitas atau manfaat produknya. Kemudian satu lagi yang sangat berbeda sekali yaitu tidak adanya bonus perekrutan. Kemudian bonusnya semata-mata atau berasal dari omset di dalam jaringannya. Kemudian pendaftarannya murah karena pendaftaran ini hanya untuk mengganti paket pendaftaran atau kalau di kita disebut sebagai kit B, ya. Bahkan sebenarnya nilai total kit B itu lebih dari 200.000, ya. Kemudian perusahaannya jelas dan resmi terdaftar di pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini di Kementerian Perdagangan. Ya, seperti itu. Sedangkan perusahaan yang money game ini kadang-kadang produknya tidak nyata. Kalaupun ada produk, ini hanya sebagai kamuflase saja. Kemudian kalaupun ada produk, ini harganya tinggi, ya. Nah, sedangkan peserta yang tergabung atau mitra usahanya atau distributornya kalau di kita, ini tugas utamanya atau diminta dimotivasi untuk mencari anggota baru untuk direkrut, ya. Di mana anggota baru atau pendaftarannya itu akan dikenakan biaya yang disyaratkan dan biasanya sangat tinggi harganya, ya. Maka besar kecilnya bonus seseorang ini didasarkan dari banyak sedikitnya orang yang direkrut dari jaringannya, seperti itu. Bukan dari omset sebuah produk, tetapi dari banyak sedikitnya orang yang bisa direkrut di dalam jaringannya. Penghasilan atau bonus yang diterima oleh upline atau orang yang sudah menjadi member lebih dahulu, ini berasal dari anggota baru yang masuk, dari uang pendaftarannya, ya, bukan dari omset penjualan produk. Nah, salah satu cirinya bisnis money game ini bisa kita sebutkan di sini. Jasa perusahaan money game ini suatu saat pasti akan tutup. Nah, ini adalah analisis
tulisan yang kita dapatkan dari para ahli, ya, ahli pemasaran. Ya. Sudah bisa disimpulkan dari fakta yang ada bahwa suatu saat bisnis money game ini pasti akan tutup karena jumlah manusia kepada produknya bersifat terbatas. Sementara jumlah anggota yang menjadi downline-nya senantiasa bertambah, ya. Sehingga pada puncaknya downline terakhir atau orang yang masuk belakangan ini tidak akan bisa mendapatkan anggota lagi. Maka ketika sudah tidak ada perekrutan member baru, bisnis ini akan tutup. Seperti itu. Nah, perusahaan money game ini hampir semuanya menggunakan sistem yang disebut skema Ponzi. Ya, skema Ponzi ini berasal dari seorang tokoh, seorang Amerika berketurunan Itali, namanya Charles Ponzi. Nah, dialah yang pertama kali menerapkan sistem piramida atau sistem money game ini pada tahun 1916. Nah, pada tahun 1920 bisnisnya mengalami kemandekan atau tutup dan dia akhirnya dihukum, ya, karena didakwa melakukan investasi atau penipuan, ya, seperti itu dari orang-orang yang direkrut menjadi membernya. Nah, dari penelitian kita kepada perusahaan-perusahaan money game, rata-rata kalau di Indonesia ini hanya 2 tahun, ya, umurnya. Karena suatu saat pasti akan berhenti. Salah satu ciri yang ditawarkan adalah memberikan tingkat janji-janji keuntungan yang tidak realistis, ya. Misalnya dalam waktu 1 atau 2 bulan memberikan janji pengembalian atau penghasilan yang tinggi, nah, yang bahkan yang melebihi dari bunga deposito di bank. Nah, ini sudah sangat tidak realistis. Kita harus sangat cermat, sangat waspada terhadap tawaran-tawaran bisnis seperti itu. Nah, apalagi di saat situasi seperti ini mulai kita sinyalir mulai marak penawaran bisnis seperti itu, ya, yang menawarkan janji-janji untuk memberikan penghasilan tinggi dalam waktu singkat, ya. Dan sayangnya ini banyak masyarakat kita yang mudah tertipu, ya. Apalagi sistem money game ini sekarang sudah dibungkus sedemikian rupa dengan bungkus yang sangat rapi, ya. Tidak terlalu jelas sekali bahwa ini sebuah money game, tapi sudah dibungkus dengan bisnis, dengan produk-produk tertentu yang seolah-olah ini adalah bisnis jaringan biasa. Padahal di situ menggunakan skema Ponzi atau bisnis money game tadi. Maka kita harus waspada dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kepentingan kita tentunya untuk menjelaskan bahwa bisnis kita multi level NASA ini sangat berbeda atau tidak sama dengan bisnis money game. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan, kita juga mungkin teman-teman juga kaget bahwa ada lembaga keagamaan tertentu, organisasi tertentu yang memberi label bahwa MLM itu haram, ya. Nah, ternyata setelah kita klarifikasi, oleh organisasi perusahaan multi level marketing di Indonesia, disampaikan bahwa yang dimaksud diberi fatwa haram tersebut adalah perusahaan yang menggunakan sistem money game. Tetapi karena dalam prakteknya di masyarakat diberi label MLM, akhirnya ketika menyampaikan fatwa itu menggunakan kata MLM, ya, padahal tidak seperti itu, ya. Jadi yang diberi fatwa haram adalah yang menggunakan sistem money game, ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian bisa membaca tentang fatwa tentang bisnis MLM ini, bisa membuka websitenya di DSN, ya, Dewan Syariah Nasional. Nanti teman-teman bisa membuka fatwa-fatwa di situ, banyak sekali fatwa. Nah, bisa Anda temukan, ya, fatwa tentang
pedoman bisnis jaringan yang halal itu yang seperti apa. Nah, di situ ada poin-poin yang harus dipenuhi untuk syarat kehalalan bisnis jaringan. Dan alhamdulillah semua syarat-syarat itu ada di perusahaan kita atau di sistem bisnis kita, ya seperti itu. Ini juga bisa kita bacakan di sini, ada fatwa MUI tentang MLM halal dari Majelis Ulama DIY, ya. Nah, disampaikan di sini bahwa untuk mengetahui apakah MLM itu tidak merugikan atau mengecewakan harus dipenuhi sejumlah persyaratan. Yang pertama, tidak mengandung prinsip-prinsip bisnis yang dilarang, ya, misalnya mengandung unsur riba, tidak menjual produk yang halal, tidak mengandung unsur maisir atau judi, tidak bersifat horor atau fiktif, tidak ada unsur zulm atau aniaya, dan tidak mengandung investasi haram. Nah, itu tentu bukan bisnis kita. Kemudian juga mempunyai ciri-ciri, harus mempunyai perizinan yang resmi. Nah, perusahaan kita juga sudah punya perizinan resmi, baik perusahaannya maupun produknya. Keuntungan dan keberhasilan distributor MLM sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja keras dalam bentuk pembelian dan penjualan produk perusahaan yang dihitung berdasarkan hasil penjualan pribadi dan anggota jaringannya. Nah, persis dengan sistem bisnis kita. Biaya pendaftaran murah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga insentif yang diterima seseorang ini tidak berasal dari pengurangan hak orang lain. Jadi tidak merugikan upline, tidak merugikan downline dan sebaliknya. Nah, seperti itu juga sistem bisnis kita, ya. Kemudian seorang upline atau orang yang sudah mempunyai jaringan tertentu juga berkewajiban mengembangkan jaringan di bawahnya dan harus disertai dengan upaya pembinaan, pengawasan, dan keteladanan prestasi. Nah, ini semua adalah ciri-ciri yang kita miliki yang ada di bisnis NASA. Jadi insya Allah Bapak Ibu harus yakin bahwa produk Abrusis kita adalah bisnis yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah mengenai sistem bisnis kita, teman-teman sekalian. Bisa teman-teman pelajari, dan sebentar lagi insya Allah Bapak Direktur kita akan menerbitkan sebuah tulisan atau buku tentang hal itu, ya. Kita tunggu saja. Nah, ini adalah sebagai bukti salah satu bukti legalitas perusahaan kita, bahwa perusahaan kita selain terdaftar di Kementerian Perdagangan juga sudah terdaftar di sebagai anggota APLI atau asosiasi penjualan langsung Indonesia, di mana APLI ini sebagai organisasinya perusahaan multilevel murni di Indonesia, ya. Kalau menggunakan sistem money game, dia tidak boleh menjadi anggota APLI, begitu. Nah, ini adalah beberapa prinsip yang sudah kita penuhi dalam sistem bisnis kita, yang tentunya adalah melalui pertimbangan yang sangat matang dari para pendiri-pendiri perusahaan kita, dan semuanya sistem bisnis kita bisa kita pelajari atau sudah tertuang di dalam marketing plan bisnis NASA, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang baru bergabung di bisnis NASA atau belum mengikuti jenjang-jenjang pendidikan, bisa kita sampaikan di sini bahwa bisnis NASA itu mempunyai banyak keunggulan yang ada di dalamnya. Yang pertama pasti, ya, sudah kita rasakan adalah memberikan peluang di dalam berusaha, ya, dengan sistem multilevel murni. Ini memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi siapapun untuk menjadi seorang pebisnis, seorang pengusaha, yaitu pengusaha pemasaran produk dan pengembangan jaringan pemasaran NASA, seperti itu. Angka terakhir kalau tidak salah ini sudah lebih dari, mungkin yang ter-up to date, ya, bisa lebih dari 1,2 juta orang, ya, secara nomor anggota. Berdasarkan nomor anggota, karena nomor anggota ini tidak berulang, ya, tidak seperti nomor stokis yang
ketika stokis itu sudah tidak aktif, nomornya bisa dipakai oleh stokis yang baru. Tapi kalau nomor anggota ini secara sistem ya, sehingga tidak bisa kita buat-buat. Jadi bertambah secara bertambah dengan pertambahan distributor baru secara otomatis. Ini angka yang sekarang sudah lebih dari 1,2 juta orang. Kemudian juga bisnis di NASA ini bagi seseorang ini tidak perlu menyediakan produknya sendiri ya, karena semuanya sudah tersedia, sudah disediakan oleh perusahaan NASA. Ya, perusahaan NASA dengan produk, baik produk yang dalam grup sendiri maupun dari mitra-mitra supplier, saat ini sudah memperkuat lini produk kita, sehingga teman-teman bisa mengembangkan bisnis dengan sebaik-baiknya. Ya, tentu untuk bisa menjalankan itu semua dengan baik, ya maka diperlukan ya banyak hal, diantaranya ya pengetahuan yang mencukupi tentang produk. Maka di perusahaan atau dari perusahaan juga mengadakan program-program training produk ya, ada seminar kesehatan dan kecantikan, ada TOT atau training on trainer agrokompleks dan sebagainya. Ini adalah upaya dari kami untuk memberikan edukasi atau pendidikan tentang produk kepada teman-teman sekalian. Ya, selain teman-teman juga bisa mempelajari sendiri dari brosurnya atau dari sumber-sumber yang lain ya, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk mengawali bisnis NASA, kita semua tahu bahwa modalnya sangat terjangkau, modal awalnya ya. Sehingga menjadikan bahwa bisnis NASA ini sebenarnya bisa diikuti oleh siapapun ya, karena modal awalnya sangat terjangkau sekali. Kemudian juga perusahaan sudah menetapkan sistem bisnis sedemikian rupa ya di dalam marketing plan NASA, yang semuanya tinggal menjalankan saja ya. Marketing plan yang sekarang ini sudah melalui berbagai macam modifikasi dari sebelumnya, yang sekarang ini sudah sangat memberikan kemudahan ya, kemudahan bagi seorang distributor untuk mendapatkan keberhasilan di bisnis NASA ya, dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah upaya penyempurnaan yang dilakukan untuk lebih memberikan manfaat, khususnya manfaat bisnis secara bisnis kepada para mitra usaha NASA semuanya. Kemudian juga di NASA ya banyak sekali program pendidikan, baik yang diadakan secara kurikulum oleh perusahaan melalui Diamond Network Support System ya, yang sudah memiliki semacam kurikulum wajib bagi seorang distributor dari pendidikan terdasar yaitu mulai dari home sharing atau home meeting, kemudian lebih tingginya lagi ke New Distributor Orientation atau NDO, kemudian naik lagi ke KDI, sampai kemudian ke SMP. Ya, ini adalah sebuah kurikulum yang menurut saya hukumnya wajib diikuti ya, dari HS, NDO, KDI, SMP. Ini sebuah kurikulum yang wajib. Juga dilengkapi dengan pendidikan-pendidikan untuk menambah pengetahuan tentang produk, yaitu dalam training produk. Juga teman-teman bisa mengikuti pendidikan-pendidikan tambahan yang diadakan secara periodik ya. Ada public speaking skill ya, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian juga ada online marketing training ya, yang beberapa kali juga kita adakan. Juga ada program bootcamp dan sebagainya. Nah, semua program pendidikan ini insya Allah bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya, seperti itu. Kemudian juga kelebihan bisnis NASA yang lain adalah prospek pasar yang sangat besar, karena produk yang kita miliki ini adalah produk yang diperlukan oleh semua orang ya, pada dasarnya seperti itu. Kenyataannya sekarang ya, teman-teman sudah bisa ketahui bahwa produk kita sudah menjangkau ke berbagai belahan bumi ya. Baru-baru ini ya, yang sudah sangat reguler ya, produk kita menjangkau ke kawasan Asia Tenggara ya, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam,
kemudian sudah meluas lagi sampai ke Kamboja, Vietnam, Thailand, kemudian Korea Selatan, dan sebagainya. Kemudian juga sampai ke Timor Leste, kemudian juga kemarin kita, nah ini ada informasi yang luar biasa teman-teman sekalian. Ternyata produk kita itu mulai booming atau sangat booming di negara Oman, ya, di negara Timur Tengah sana. Kita banyak sekali mendapatkan kontak dari para pebisnis NASA di Oman yang tertarik ingin memasarkan produk NASA di Oman, sebuah kawasan negara di Timur Tengah. Nah, kalau sudah Oman, mudah-mudahan nanti bisa meluas ke Uni Emirat Arab, kemudian ke Arab Saudi dan sebagainya, ya. Kemudian juga dari segi jaringan, teman-teman sekalian juga sudah menyebar ke banyak negara. Salah satu buktinya yang ikut di grup ini, ya, berdasarkan analisis dari Pak Eko yang mengelola grup ini, berasal dari 18 atau 16 atau 18 negara, jadi di berbagai penjuru dunia, ya, sudah tergabung di grup ini. Ini juga sebagai bukti bahwa bisnis NASA sudah meluas ke hampir ke seluruh dunia, seperti itu. Kemudian dari segi potensi di bidang pertanian, kalau kita bicara di bidang pertanian khususnya, ini juga sangat luar biasa, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Ini juga merupakan sebuah potensi, dan khusus di produk pertanian ini ada sistem bisnis yang disebut sebagai cashback, ya, sebuah potensi penghasilan yang sangat menjanjikan, ya, bagi Anda sekalian. Bagaimana tentang sistem cashback ini, nanti kita tentu ada materi tersendiri untuk menjelaskan. Nah, ini jadi teman-teman berpotensi mendapatkan penghasilan dari berbagai macam, ya, baik laba eceran atau selisih harga, penghasilan sebagai seorang stokis, dari bonus yang Anda terima setiap bulan, maupun dari penghasilan berupa cashback dari produk khusus agrokompleks, ya, seperti itu. Kemudian juga potensi bisnis produk NASA ini bisa dikembangkan dari manapun, baik dari desa maupun kota, dari kalangan atas hingga biasa, dan sepanjang masa. Kemudian juga satu kelebihan bisnis NASA yang lain lagi adalah bisa diwariskan, ya. Apa yang bisa diwariskan? Yaitu jaringan atau para downline Anda. Ini bisa diwariskan. Yang kedua tentu dari bonusnya. Yang ketiga juga kalau Anda sebagai seorang stokis adalah kestokisannya, ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin memberikan sebuah warisan yang luar biasa bagi anak cucu kita, maka NASA atau bisnis NASA ini menjadi pilihan yang sangat bijaksana, ya, seperti itu. Sudah banyak bukti, ya, saudara-saudara kita yang mendapatkan warisan dari ayah atau ibunya berupa bisnis NASA ini, ya, sebuah warisan yang tidak hanya berupa uang, tetapi sebuah bisnis yang menghasilkan uang. Nah, tentu ini lebih berharga daripada sekedar harta benda atau uang semata, ya. Nah, ketika Anda menjalankan bisnis dengan baik, sudah mempunyai omset yang baik, tentu akan merasakan apa artinya kebebasan waktu dan finansial, ya, dimana kita bebas menentukan waktu aktivitas kita dan juga bebas menentukan berapa pendapatan kita semua. Nah, di dalam bisnis NASA ini karena Anda adalah seorang pengusaha, bukan sebagai seorang karyawan, maka tidak ada yang memberi beban berupa target, ya. Yang memberi target adalah kita sendiri, ya. Sehingga ini sangat berbeda dengan ketika seorang bekerja sebagai seorang karyawan di bidang penjualan atau sebagai seorang sales marketing, ya. Tidak hanya sebagai seorang sales marketing, tapi juga seorang kepala cabang pun, ya, sebuah pemasaran produk tertentu, ini juga dibebani target yang memberatkan atau yang harus dicapai dari perusahaan tempat dia bekerja. Nah, tetapi
Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha tidak ada orang lain atau pihak lain yang memberi target. Yang memberi target adalah diri sendiri, ya. Tentu akan dirasakan sangat berbeda, ya. Kemudian juga sistem bisnis NASA ini tidak mengenal pembatasan, ya, wilayah, baik itu dalam pemasaran produk maupun dalam pengembangan jaringan pemasaran. Sehingga Bapak Ibu mulai sekarang juga harus sudah berorientasi memasarkan atau mengembangkan jaringan ke seluruh dunia, ya, tidak hanya di Indonesia saja. Kemudian juga bisnis produk NASA ini memenuhi syarat sebagai produk yang cocok dibisniskan, ya, karena dibutuhkan, bermanfaat, berkualitas, harganya terjangkau, ya, beberapa produk bersifat unik dan sifatnya habis pakai sehingga akan menimbulkan pembelian kembali produk dalam waktu cepat, ya. Jadi habis beli lagi seperti itu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari teman-teman sekalian ini sangat beragam, ya. Baik dari segi usia, dari segi latar belakang pendidikan, dari segi daerah atau suku bangsa, ini sangat beragam. Kemudian dari segi keyakinan juga sangat beragam. Nah, ini sebagai sebuah bukti bahwa bisnis NASA ini sangat luas atau bisa dijalankan oleh siapapun, ya. Siapapun yang berkeinginan menjalankan bisnisnya dengan baik, maka bisa menjalankan, ya, seperti itu. Tidak terganggu dari apa ijazahnya, tingkat pendidikannya dan sebagainya. Kemudian juga produk di bidang agrokompleks yang bersifat organik, baik itu pupuk maupun pengendali hama penyakit tanaman, dengan sifatnya yang organik ini akan berperan di dalam pengelolaan lingkungan hidup, ya, karena akan memperbaiki ekosistem kehidupan khususnya di lahan-lahan pertanian, bukan justru malah merusaknya seperti produk-produk yang bersifat kimiawi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan penghasilan berupa finansial dari keempat jenis pendapatan yang tersedia di NASA tadi, maka secara periodik perusahaan juga memberikan program-program reward yang sifatnya dalam bentuk perjalanan wisata atau perjalanan ibadah, ya. Sejak tahun 2008 yang lalu, perusahaan sudah membuat program-program perjalanan wisata, ya. Tahun 2008, tahun 2011 ini perjalanan ibadah umroh. Tahun 2014 wisata ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Nah, mulai tahun 2016 program kita sudah wisata ke luar negeri, ya. Pertama kali dulu tahun 2016 ke Singapura dan Malaysia. Nah, kita juga sedang punya program yang masih berjalan, yaitu program wisata Eropa atau umroh tahun 2022 atau wisata Nusantara 2019 hingga 2022. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu program ini seperti apa atau bahkan banyak yang sudah merasakan bagaimana rasanya jalan-jalan gratis bersama NASA di Thailand maupun di Malaysia dan Singapura. Sebenarnya tahun 2020 ini juga sudah ditentukan pemenangnya, sudah kita siapkan tujuannya, sudah kita siapkan akomodasinya, ya, dan seharusnya dijalankan atau dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, April yang lalu. Ya, jadi sudah kita siapkan semuanya, tetapi ya karena kondisi yang harus seperti ini, maka kita tunda sampai kondisi memungkinkan. Tapi yang pasti poinnya tidak hilang, ya, jadi tetap tersimpan dengan baik. Gitu. Ini sebagian dokumentasi ketika kemarin jalan-jalan ke Thailand, yang mengambil program di Thailand. Ini yang ke Singapura dan Malaysia. Ya. Nah,
Kita juga punya sebuah event yang sangat luar biasa yang akan memberikan euforia yang positif, aura yang sangat luar biasa, memberikan dorongan motivasi yang luar biasa kepada teman-teman sekalian, yaitu acara 5 tahunan yang disebut sebagai National Convention atau NASA National Convention. Ini adalah sebuah upacara atau acara event ulang tahun yang kelipatan 5 dari NASA. Ini yang dulu yang pertama tahun 2007 atau ulang tahun kelima. Ini ulang tahun yang ke-10. Nah, yang terakhir kemarin tahun 2017 ulang tahun yang ke-15. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti kondisi sudah aman, sudah memungkinkan sehingga kita bisa menggelar event NASA National Convention yang keempat untuk memperingati dan merayakan ulang tahun NASA yang ke-20. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira demikian ya materi kita tentang mengenal lebih dekat dengan PT NASA atau dengan NASA. Ya, khususnya bagi teman-teman yang baru bergabung atau belum sempat mengikuti event-event pendidikan ya, khususnya KDI atau NGO karena situasi pandemi ini ya. Sehingga materi ini kita sampaikan sebagai tambahan informasi bagi teman-teman sekalian mengenal lebih dekat dengan PT NASA ya, karena ini juga menjadi materi atau salah satu kurikulum pendidikan yang harus diberikan kepada seorang distributor ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman sekalian. Tentu tidak akan mencukupi hanya dalam waktu yang singkat ini ya. Untuk lebih mengenal tentu teman-teman bisa berkunjung suatu saat ke NASA ya jika keadaan memungkinkan. Ya, bisa bertemu dengan kita semua, dengan manajemen NASA di sini untuk menjalin komunikasi yang lebih baik ya. Karena kita adalah satu keluarga. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita di dalam berbisnis NASA ini kita mengharapkan tercapainya sebuah kesuksesan ya. Kesuksesan pada intinya adalah sesuatu yang lebih baik yang bisa kita capai ya. Kesuksesan adalah kondisi sebuah kondisi atau sebuah kehidupan atau masa depan yang lebih baik dari sebelumnya ya. Seorang yang sukses sebenarnya adalah seseorang yang mempunyai kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu ya. Kalau kita mengikuti nasihat agama, saya kira ini berlaku di agama manapun, bahwa seorang yang paling beruntung adalah orang yang bisa melakukan perbaikan dari waktu ke waktu sehingga mempunyai kualitas kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu ya. Bertambahnya umur, berkurangnya waktu, ini diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam hal apa kualitas itu atau kondisi yang lebih baik itu?
Nah, dalam hal apa kondisi yang lebih baik itu? Ya, paling tidak ada beberapa hal. Baik dari segi kepribadian kita ya, dengan setelah kita bergabung di NASA, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pribadi-pribadi yang lebih positif di dalam berpikir, lebih positif dalam berbuat, lebih banyak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Kemudian juga dari lebih baik dari sikapnya, ya, seorang distributor NASA setelah bergabung di NASA mendapatkan edukasi tentang sikap, tentang marketing langit dan sebagainya, akan mempunyai sikap-sikap yang lebih baik. Ya. Kemudian juga lebih baik dalam hal pola pikirnya. Ya. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu berpikir positif, selalu berpikir dan bersikap positif bagaimanapun kondisi yang dialaminya. Ya, seperti itu. Kemudian lebih baik yang lain lagi tentu kita harapkan dalam kondisi keuangan kita. Ya. Dengan berbisnis di NASA, kita doakan semuanya, teman-teman sekalian, akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik, yang lebih banyak, lebih barokah, sehingga dengan keuangan yang lebih mencukupi, lebih banyak tersebut, akan menjalankan kehidupannya dengan lebih baik dari sebelumnya. Akan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, akan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang-orang di sekitar kita semua. Dan tentunya lebih baik yang paling utama adalah lebih baik dari keyakinan kita atau amal ibadah kita. Nah, ini adalah kondisi yang lebih baik yang sangat utama yang harus kita wujudkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di NASA dengan program-program pendidikan yang ada di NASA maupun situasi ya, atau suasana yang tercipta ketika kita berada di komunitas keluarga besar NASA, maka semuanya alhamdulillah adalah suasana yang positif, suasana yang penuh dengan pendidikan atau edukasi yang insya Allah kalau kita lalui dengan baik, kita jalani dengan sebaik-baiknya, akan membawa kita semua menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam beberapa hal atau kondisi yang seperti ini. Dan ini sama dengan tujuan dari didirikannya NASA, yaitu menuju masa depan lebih baik. Ya. Jadi tidak hanya dari segi keuangan atau finansial atau penghasilan saja lebih baik itu, tetapi kita ingin dengan didirikannya PT NASA atau dengan bergabungnya teman-teman di bisnis NASA, kita harapkan teman-teman mempunyai kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek, ya, dari sikap, dari tindakan, dari kepribadian, kemudian juga dari kesejahteraan dan dari segi keimanan kita. Nah, itulah makna dari kesuksesan yang sebenar-benarnya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan, dan tentu tidak hanya sampai di sini karena minggu depan dan selanjutnya akan banyak lagi materi-materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi dan kami doakan teman-teman sekalian selalu sehat dalam situasi seperti ini. Selalu sehat, selalu semangat, bisa mensikapi keadaan dengan sebaik-baiknya untuk keluar sebagai seorang pribadi, seorang pemenang menghadapi ini semua. Ya, saya yakin semua Anda semua adalah dilahirkan untuk menjadi seorang juara. Ya, oke, terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.